Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan masih tetap diberikan kekuatan iman dan Islam sampai nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, jannati adni yadkhulunaha wa aslaha min abaihim wa azwajihim wa auladihim. Dia masuk ke dalam surga Aden, maka dia boleh mengajak untuk juga masuk surga. Siapa mereka? Min abaihim, orang tua kita. Jadi kalau kita ini masuk surga, boleh kita ngajak keluarga kita juga masuk surga. Min abaihim, orang tua kita ajak, kita gandeng masuk surga. Wa azwajihim, pasangannya, suaminya atau istrinya juga digandeng masuk surga. Wa auladihim, bahkan anak-anak keturunannya juga digandeng, diajak masuk ke dalam surga. Sehingga tampak di padang mahsyar itu ada orang berjalan, di kanannya istri atau suaminya, di kirinya itu orang tuanya, di belakangnya anak-anak keturunannya. Dia berjalan menuju ke surga. Saya tidak tahu Bapak Ibu kira-kira besok membayangkan begitu apa enggak. Kalau ibu-ibu ini masuk surga, kira-kira sing digandeng itu suaminya apa wildanun mukhalladun, pemuda surga yang selalu perjaka. Sing digandeng suaminya nopo pemuda surga? Bu, belum sempat dipikirkan. Kalau bapak-bapak kira-kira yang digandeng istrinya nopo cari bidadari surga? Nek bapak-bapak semuanya Pak Ustaz. Kalau ibu-ibu saya mikir, kalau diajak suami yang sekarang kok ya penderitaannya berlanjut. Kan kira-kira begitu. Nek cari wildanun mukhalladun kok ya. Nah, oleh karena itu maka punyalah cita-cita agar seluruh penghuni rumah kita semuanya ahli surga. Karena memang diperbolehkan. Sehingga ketika kita dibangkitkan dari alam kubur berada di padang mahsyar, tidak merasa kesepian dan tidak merasa terasing. Karena di sebelah kanan kita orang tua kita, di sebelah kiri kita adalah pasangan kita, di belakang kita adalah anak-anak keturunan kita. Sepanjang suaminya soleh, istrinya solehah, orang tuanya soleh dan soleha, dan anak-anak keturunannya soleh dan soleha. Maka kita berharap mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hadir di majelis taklim ini, kalau dia seorang laki-laki tidak hanya sendirian, tapi dia juga bawa istrinya. Kalau seorang perempuan, seorang ibu tidak hanya sendirian, tapi juga diajak suaminya. Kalau sudah suami istri hadir di majelis taklim, tidak hanya berdua, tapi juga diajak
anak turunnya. Sehingga antara suami, istri, orang tua dan anak turun itu satu frekuensi, bercita-cita untuk menjadi ahli surga. Man nawa syahadatan fi sabilillah thumma tuwfiya ala firashihi famata syahidan fi sabilillah. Siapa orang yang meniatkan di dalam dirinya untuk nanti meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah, tetapi lalu kemudian dia meninggal di atas kasurnya, maka sudah akan dinilai oleh Allah orang itu meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah, yang pasti tempatnya adalah surga. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Mukmin yang cerdas itu yang punya rencana tentang masa depan. Jadi kalau dulu ketika kita bekerja, kita susun rencana, besok kalau pensiun buat rumah di mana, mau tinggal di mana, kan kira-kira begitu. Dulu ketika masih kerja. Lah kalau sudah pensiun, kira-kira cita-citanya apa, Pak? Di masa yang akan datang. Maka semua orang harus punya rencana tentang masa depan. Tapi kata Rasulullah SAW, ada orang lebih cerdas dibandingkan dengan orang yang merencanakan tentang masa depan, yang terkait dengan rumah, yang terkait dengan keluarga, yaitu kata Rasulullah SAW, rencana tentang kalau nanti meninggal dalam keadaan seperti apa. Bapak-bapak sudah buat rencana nanti meninggal kira-kira di mana? Mau di Solo atau di luar kota? Sudah punya rencana mau pakai sakit dulu apa langsung mendadak? Kalau sakit dulu ada persiapan tuh keluarga. Tapi kalau mendadak banyak orang nopo terkejut. Kira-kira jenengan berdoanya minta yang mana? Sakit dulu beberapa lama terus meninggal, atau ndak pakai sakit terus langsung nopo klek nggak ada. Kira-kira jenengan minta yang mana? Loh, semuanya harus direncanakan. Manawa tergantung kepada niat kita masing-masing. Sehingga para nabi dan rasul ketika masih dalam keadaan sehat, segar, bugar, doa mereka kepada Allah adalah Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Jadi para nabi dan rasul ketika masih dalam keadaan sehat, segar dan bugar, mereka sudah susun rencana, kalau nanti saya wafat, kalau nanti saya meninggal, ya Allah berikan dalam keadaan berpasrah diri hanya kepada Engkau. Dan ketika nanti dimasukkan ke kuburan, dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Itu doanya para nabi dan rasul. Mereka buat rencana tentang masa depannya terkait dengan sakaratul maut. Lah bapak-bapak sudah punya rencana apa belum, Bah? Mari kita baca doa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Jadi ini doa rencana tentang kalau nanti kita wafat, kita mohon kepada Allah dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah dan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Kalau dikumpulkan bersama dengan orang yang saleh, pasti ahli surga. Sudah, itu rumusnya. Jadi al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal mauti, itu adalah rencana tentang bagaimana keadaan kita setelah sakaratul maut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kuburan kita, padang mahsyar kita tergantung pada sakaratul mautnya. Tergantung kepada sakaratul mautnya. Bisa dilihat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam As-Samarkandi bahwa awwalu al-qabru huwa awwalu manazil min manazilil akhirah. Ketika orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke kuburannya dalam keadaan dia membawa amal yang saleh, ditemani oleh amal salehnya, maka berarti kalau di kuburannya dia ditemani oleh amal saleh, amal kebaikannya, maka berarti jenjang-jenjang berikutnya pasti akan dihantarkan oleh Allah kepada tahapan-tahapan yang menyenangkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berniatlah kita kembali kepada Allah dalam keadaan berserah diri. Bisa dipahami ya? Nah, tetapi untuk wafat
dalam keadaan berserah diri itu ternyata godaannya tidak gampang. Karena bagaikan orang menulis disertasi atau tesis S2 atau skripsi, kesimpulan itu menjadi amat sangat penting dan itu menentukan hasil penelitian. Dan kesimpulan dari seluruh rangkaian kehidupan kita ini adalah sakaratul maut. Jadi kita ini fase pertama, fase lahir, fase di dalam perut. Di dalam surah Yunus ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh." Allah yang punya rencana terkait dengan setiap penciptaan termasuk kita semuanya. Bapak Ibu dulu ngajukan proposal enggak lahir sebagai jenis kelamin laki-laki? Ibu-ibu ngajukan proposal enggak kepada Allah untuk dilahirkan berjenis kelamin perempuan? Kalau disuruh milih, ibu-ibu pengen jadi perempuan atau laki-laki? Perempuan, Pak. Maka tidak ada yang mengajukan proposal kepada Allah untuk lahir laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena di dalam surah Yunus ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yabda'ul khalqa." Allah yang memulai, yang berkehendak untuk memproses setiap penciptaan sampai nanti lahir ke muka bumi. Sehingga semua kita lahir ke muka bumi pada tanggal, bulan dan tahun sekian. Tidak ada yang meminta, tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang kasih perintah kepada Allah. Tetapi yang lahir ke muka bumi, jenis kelaminnya laki-laki, dia terima apa adanya. Perempuan, dia terima apa adanya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat 13 itu menyebutkan, wahai seluruh manusia, mau orang beriman tidak beriman, mau orang kafir, mau orang fasik dan semuanya ini lahir ke muka bumi, jenis kelaminnya kalau enggak laki-laki ya perempuan. Sekali lagi saya tegaskan, semua bayi yang lahir ke muka bumi kalau tidak laki-laki ya perempuan. Mohon maaf, tidak ada jenis kelamin yang ketiga, enggak ada. Jadi tidak ada jenis kelamin kalau siang namanya Joko, kalau malam namanya Mbak Siti. Nggak ada. Yang namanya laki-laki itu ya laki-laki, perempuan-perempuan. Maka yang laki-laki hiduplah dengan cara laki-laki. Tidak usah protes. Kenapa Allah kasih rahim kepada perempuan, lalu bapak-bapak protes, lah kok saya nggak dikasih rahim, kan saya juga pengen hamil. Nggak usah protes, Pak, karena sudah ditakdirkan menjadi laki-laki. Bapak-bapak ndak usah protes. Lah kok enak jadi perempuan, tiap 1 bulan minimal 5-7 hari nggak sholat, 5 waktu karena kedatangan bulan. Ndak usah protes, Pak. Karena memang itu sudah kodratnya kaum perempuan. Yang laki-laki juga punya hukum kodratnya sendiri, sehingga masing-masing hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ndak usah lintas. Seng laki-laki pengen jadi perempuan, seng perempuan pengen jadi laki-laki. Kadang-kadang dunia ini aneh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya laki-laki dan perempuan lita'arofu, agar terjadi ta'aruf, hubungan, silaturahmi, perkenalan, persahabatan, pertemanan, kerjasama dan lain sebagainya. Sehingga innahu yabda'ul khalqa, Allah yang memulai proses penciptaan. Tidak ada di antara kita yang berkehendak. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tsumma yu'iduh. Allah juga nanti yang berkehendak untuk mengembalikan yang dihidupkan oleh Allah untuk menuju kepada yang dimatikan. Jadi orang dulu tidak ada, lalu jadi ada. Setelah ada dia menjadi tidak ada. Setelah tidak ada nanti jadi ada lagi. 90 tahun yang lalu Bapak Ibu ada di mana? Ini sudah pengajian 1 bulan yang lalu. 90 tahun yang lalu ibu-ibu di mana? Masih ingat nggak pengajian 1 bulan yang lalu? Udah lupa toh? Bapak Ibu ini kan berasal dari ayahanda dan ibunda. Kan kira-kira begitu? Ayahanda punya namanya sperma, ibunda punya namanya sel telur.
Dari mana asal-usul sperma dan sel telur itu? Dari saripati makanan. Sehingga kalau Bapak Ibu mau bertanya dari mana asal-usul saya, tinggal ditengok saja. Ibu kita, bapak kita dulu makan apa? Makan jengkol apa enggak? Makan pete apa enggak? Makan nasi, makan ikan, makan mangga, makan ini sebagainya. Semua yang dimakan oleh kita itu sebagian besar dikeluarkan. Tapi saripatinya tinggal menjadi sperma, tinggal menjadi sel telur. Jadi kalau bapak-bapak, kalau ayahanda dari bapak dan ibu sekalian dulu makannya jengkol, sebagian besar jengkol dibuang, sebagiannya jadi sperma ovum, sperma sel telur ketemu, menjadi namanya yujma'u khalqu bani Adam fi batni ummihi nutfah, thumma yakunu mithla dhalika alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Jadi tahap pertama namanya nutfah, cairan. Lalu naik lagi menjadi segumpal darah yang menggantung di rahim. Naik lagi menjadi segumpal daging. Lalu setelah itu baru dihembuskan ruh, baru dia hidup. Berarti Bapak Ibu asal muasalnya dari jengkol. Lalu dari jengkol kok lahir yo cantik yo ganteng kok. Maka jadi orang ganteng yang nggak usah sombong, jadi orang cantik yang nggak usah sombong, nih jelek yang nggak usah berputus asa. Karena yang cantik pun dari jengkol. Nih orang tuanya makan jengkol. Sudah saya cek, bapak ibu saya tawari pete di Solo, itu nggak ada yang mau. Sehingga saya pastikan saya nggak keturunan pete. Tapi kalau yang keturunan Yogyakarta, wes pete tok isinya. Kira-kira ada unsur petenya. Jadi nggak usah sombong-sombong sekali. Summa yu'iduh. Pada waktunya nanti akan dikembalikan oleh Allah. Pun tidak ada yang mempengaruhi Allah, tidak ada yang perintah kepada Allah, tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa memundurkan. Jadi wafatnya seseorang itu tidak ada yang bisa mempengaruhi, hanya Allah yang berkehendak. Tetapi di dalam surah Yunus itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal ladzina la yarjuna liqa'ana dan seterusnya fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menginginkan bertemu denganku, kata Allah. Atau dengan kata lain dijelaskan di dalam hadis Nabi, ala wahya bil mauti, kalau ada orang tidak menginginkan dirinya bertemu dengan sakaratul maut, maka sungguh orang itu tempatnya adalah neraka jahanam. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu menginginkan sakaratul maut apa enggak? Pak? Menginginkan? Menginginkan apa enggak? Hah? Dek? Menginginkan sakaratul maut apa enggak? Bu? Menginginkan sakaratul maut apa enggak? Innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Yang menetapkan orang itu lahir Allah. Yang menetapkan mati itu juga Allah. Allah enggak dipengaruhi oleh siapapun. Kalau kita menginginkan sakaratul maut, pertanyaan saya, kira-kira kita cepat mati apa enggak? Dari ayat yang pertama tadi. Kalau kita ini pasrah menginginkan kehadiran sakaratul maut, pertanyaan saya, kita cepat mati apa enggak? Ya enggak. Malah menginginkan sakaratul maut itu badannya jadi sehat. Karena dia sudah musliman berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut mati itu malah penyakitnya banyak. Sehingga ada orang sakit-sakitan bertahun-tahun dia sakit. Sehingga karena setiap hari dia merasakan sakit, akhirnya dia berdamai dengan kehidupannya. Gusti Allah, wong aku tiap hari wes sakit. Nih misalnya engkau berkehendak mengambilku, wes aku pasrah. Tak taunya awet, enggak mati-mati. Justru malah seng sehat malah cepet. Loh, saya punya jamaah sejak pensiun suaminya itu kena stroke, enggak bisa berkegiatan, hanya tidur di atas kasur. Mandi dimandikan istrinya, makan disuapi oleh istrinya, pakai baju digantikan oleh istrinya. Tetapi subhanallah, istrinya sehat walafiat, batuk, panas enggak menyentuh kepada istrinya, sehat walafiat dan rajin sholat berjamaah, aktif ikut pengajian saya.
Suatu ketika tiba-tiba salah seorang jamaah menyampaikan kepada saya, Pak Ustadz, kita kehilangan jamaah istiqomah kita. Loh kenapa Pak? Kata saya. Beliau mendadak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh yang mana? Itu loh Pak Ustadz yang dulu saya ceritakan suaminya kena stroke. Lah kok bisa kata saya? Lah itulah Pak Ustadz, kita juga punya pikiran, kalaupun ada yang meninggal paling-paling duluan apa? Suaminya, wong suaminya sudah sakit bertahun-tahun. Lah kok malah sing duluan apa? Malah istrinya sing sehat walafiat. Jadi hati-hati, sing sakit enggak usah berputus asa. Karena bisa jadi justru sing sakit-sakitan itu panjang umur. Tapi sing sehat jangan nopo? Jangan sombong, karena yang sehat itu kadang-kadang matinya cepat. Bisa dipahami ya? Sehingga saya kadang-kadang kalau asam urat saya kambuh itu, mudah-mudahan ini isyarat saya panjang umur. Sehingga itu menjadi obat bagi orang yang sakit. Jadi ibu-ibu kalau duduk sudah nggak bisa lagi kecuali nyandar karena boyoknya wes kambuh terus, sopo ngerti itu isyarat dengan panjang umur. Jadi wes sabar aja, ndak usah nopo berkeluh kesah apalagi putus asa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika lita'arafu, godaan itu banyak. Apalagi di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dihiaskan kepada setiap orang kecintaan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Nah, ini jadi masalah. Ketika dulu Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk surga protes kepada Allah. Kenapa mau diciptakan makhluk yang hanya akan menciptakan kerusakan di muka bumi? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Diajarkanlah kepada Adam ilmu syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diadu ilmunya Adam dengan ilmunya penduduk surga. Adam suruh menjelaskan ilmunya, lancar Adam menjelaskan ilmunya, lalu Allah mengatakan kepada penduduk surga, sampaikan seperti yang disampaikan oleh Adam. Apa kata para malaikat? Yang dulu ketika Allah bermaksud menciptakan Adam, dia menyampaikan kepada Allah, kenapa engkau ya Allah hanya akan menciptakan makhluk yang akan menciptakan kerusakan di muka bumi? Dan ketika diadu antara Nabi Adam dengan para malaikat menyatakan kepada Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak sanggup, kami tidak mampu untuk menjelaskan ilmu seperti yang dijelaskan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan. Itu artinya apa? Adam lebih unggul dibandingkan dengan para malaikat karena Adam punya ilmu. Karena sebab itulah maka oleh Allah diperintahkan penduduk surga untuk memberi hormat pada orang yang berilmu. Kasih kamu hormat kepada orang berilmu. Maka lalu kemudian penduduk surga memberikan hormat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka semua penduduk surga memberi hormat kepada orang yang berilmu, yaitu Adam alaihissalam, kecuali makhluk yang namanya iblis. Illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu enggan mengikuti perintah Allah untuk hormat kepada Adam. Jadi iblis dilaknat oleh Allah bukan karena tidak mau memberi hormat kepada Adam, tapi karena iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala memberi hormat kepada Adam alaihissalam. Aba wastakbaro, dia enggan tidak mau. Disuruh sholat enggan tidak mau, berarti sama dengan iblis. Disuruh berbuat baik tidak mau, disuruh bersedekah tidak mau. Aba wastakbaro, sombong dia. Wa kana minal kafirin, maka dilaknatlah iblis menjadi orang yang kafir yang tempatnya adalah neraka jahanam.